Kita kembali lagi di generasi mecin, premanisme di generasi milenial sepertinya masih menjadi sesuatu yang menjanjikan mengingat regenerasinya masih ada sampai sekarang. Proses rekrutmennya Bang Reza, sebenarnya seperti apa sih turun temurunnya kalau dari kejadian-kejadian yang sudah ada, setahu Bang Reza? Mari kita sepakati bahwa kelompok-kelompok yang disebut sebagai preman ini adalah orang-orang yang rasional ya, orang-orang yang waras, bukan orang yang sakit jiwa, bukan orang yang berpikir di luar jangkauan umat manusia, tidak seperti itu. Nah, kalau kita asumsikan bahwa mereka adalah manusia normal dan getir, kita asumsikan mereka adalah pelaku kejahatan yang rasional, maka bisa kita pastikan bahwa di dalam kepala mereka ada 4 tombol yang harus mereka tekan. Ini laksana kalkulator. 4 tombol itu adalah resiko, insentif, target, dan sanksi. Maaf, saya keliru. Saya ulang boleh nggak, Mas? Mumpung ini tape. Boleh, Bang Reza, boleh. Kalau kita sepakati bahwa kelompok-kelompok preman ini adalah orang-orang yang rasional dan getir, harus kita katakan juga sebagai pelaku kejahatan yang rasional berdasarkan peristiwa yang kita perbincangkan, maka niscaya di dalam kepala mereka ada 4 tombol, itu laksana kalkulator. 4 tombol itu isinya adalah target, insentif, resiko, dan sumber daya. Nah, 4 hal ini yang harus mereka hitung terus-menerus sehingga terjadi proses regenerasi. Mari kita coba uraikan ya. Oke, pertama adalah target. Targetnya jelas tidak? Siapa sih yang kira-kira akan mereka incar? Kalau misalnya target itu tersedia dan bisa mereka jangkau, maka kemungkinan untuk kemungkinan untuk dilakukan dan terwariskan itu akan menjadi tinggi. Itu unsur pertama, target. Yang kedua, targetnya ada tapi insentifnya ada atau tidak? Target ada tapi tidak ada insentif, tidak menguntungkan. Untuk apa kemudian kita bergelut di bisnis yang semacam ini? Jadi unsur yang kedua juga harus tersedia dalam jumlah yang signifikan, yaitu insentifnya, manfaatnya, keuntungannya, faedahnya dari bergabung atau membentuk kelompok-kelompok preman. Kita pindah ke unsur yang ketiga, yaitu resiko. Resikonya ada tidak? Resiko pasti ada. Tetapi orang-orang semacam ini boleh jadi menganggap bahwa resiko berada dalam genggaman mereka. Sudah jadi rahasia umum lah ya, pandangan nyinyir sebagian masyarakat menganggap kan kelompok-kelompok semacam ini kan didekking oleh otoritas-otoritas tertentu, oleh oknum-oknum tertentu. Nah, kalau sinyalemen masyarakat, kasak kusuk masyarakat itu benar, maka sah sudah. Resiko itu ada, tapi barangkali kelompok-kelompok preman itu menganggap resiko bisa mereka kendalikan karena mereka punya perpanjangan tangan di dalam otoritas-otoritas terkait lewat oknum-oknum tertentu. Itu unsur yang ketiga. Nah, unsur yang terakhir adalah sumber daya. Sumber dayanya ada atau tidak? Apakah penampilan fisik saya bisa mendukung tidak bagi saya untuk bekerja di bidang ini? Dan juga saya butuh senjata, butuh peralatan seperti apa? Kalau dengan senjata ringan saja saya sudah bisa mengincar target saya, mendapatkan insentif seperti yang saya inginkan, maka saya sudah. Probabilitas untuk dilakukan dan juga untuk diwariskan ini menjadi besar. 4 unsur itu, Mas, yang saya yakin berkutat di dalam kepala orang-orang ini yang kemudian menyebabkan pada akhirnya mereka berpikir ini bisnis yang menguntungkan, secara akal sehat ini menjanjikan, dan kenapa tidak kita lakukan ekspansi. Kalau dunia usaha saja mengenal istilah ekspansi bisnis, mengapa tidak kemudian ini kita jadikan semacam korporasi? Tentu saja korporasi yang jahat sifatnya. Yang negatif ya. Negatif. Oke, sebenarnya yang paling bikin meresahkan dari kejadian terakhir, dari kejadian John K ya, di situ ada senjata api sebenarnya, Pak Slamet. Seberapa mungkin sih kami sipil mendapatkan senjata api semudah itu, Pak Slamet? Seberapa tidak mungkin? Seberapa mungkin? Kan kita melihat jadi ada possibility di situ. Karena undang-undang di Indonesia sangat tidak memungkinkan sipil itu mendapatkan senjata. Oke. Kecuali melalui perbakin. Oke. Kecuali melalui kegiatan-kegiatan terlatih atau ukuran-ukuran tertentu untuk ukuran sipil. Karena kalau di Amerika atau negara lain itu kan ada namanya hak keamanan pribadi. Ya. Sebenarnya kita juga punya hak untuk
mendapatkan rasa aman, artinya rasa aman secara pribadi. Kalau di Indonesia belum diizinkan untuk mempunyai senjata api. Karena apa? Persyaratan untuk mendapatkan senjata api di Indonesia itu cukup ketat, cukup keras sampai dengan tes psikologi. Dan senjata api itu harus melekat dengan kewenangan. Tidak boleh ada orang mempunyai senjata api tidak mempunyai kewenangan sama sekali. Misal perbakin itu dalam rangka pelatihan atau semacam kegiatan olahraga. Selesai itu simpen gudang. Tidak boleh dibawa kemana-mana. Dibawa kemana-mana itu pelanggaran. Polisi, penyidik itu adalah untuk melindungi masyarakat dan melindungi diri sendiri. TNI itu untuk melindungi negara, melindungi masyarakat dan melindungi diri sendiri. Nah itu. Jadi kalau tidak berhubungan dengan kewenangan tidak boleh. Maka di Indonesia, hukum positif Indonesia masih belum mengizinkan secara perorangan untuk mendapatkan senjata. Tapi faktanya Pak Slamet ada sipil yang memegang senjata, Pak Slamet. Itu gelap. Itu gelap berarti ya? Pasti gelap. Kecuali perbakin ya. Tapi orang perbakin pun juga begitu selesai latihan harus masuk gudang. Tidak boleh petentang-petenteng membawa senjata. Ini loh aku punya senjata, nggak boleh. Oke. Bu Hamidah? Gas boleh, kalau gas boleh. Oke. Bu Hamidah ada tanggapannya Bu Hamidah soal kemudahan sipil mendapatkan senjata dari kasus-kasus belakangan ini, Bu Hamidah? Ini memang menjadi masalah yang cukup rumit ini, Pak Slamet ya, karena ya, Bu. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi itu kan normanya ya, normatifnya begitu gitu. Betul, norma. Tetapi faktanya tidak seperti itu gitu kan. Ya, faktanya betul. bahwa banyak masyarakat yang memiliki senjata api, entah bagaimana caranya. Kita lihat misalnya di beberapa kejadian di jalan misalnya kan ada yang nodong dan seterusnya itu. Nah sehingga menurut saya memang kalau memang normanya seperti itu, maka tidak ada pilihan lain dari kepolisian untuk menjaga norma itu benar-benar dilaksanakan gitu, bahwa tidak ada izin yang diberikan kepada sipil untuk memiliki senjata api. Nah, jangan sampai bahwa ada pemikiran dari aparat kepolisian itu, lah kami kan tidak mengizinkan, berarti dia gelap, berarti dia ilegal gitu, tanpa melakukan apa-apa. Lah ini yang kita khawatirkan gitu. Nah, kalau saya melihat seperti ini, maka harus ada prioritas, Pak, harus ada operasi khusus prioritas untuk untuk melihat siapa sebenarnya yang berhak menggunakan perbakin tadi misalnya, dan masyarakat yang tidak boleh ya berarti tidak ada yang boleh menggunakan senjata api apapun alasannya. Nah kalau dia menggunakan senjata api tanpa izin berarti kan dia melanggar hukum. Melanggar hukum berarti kan harus melakukan proses penegakan hukum, polisinya jangan tutup mata gitu. Yang penting kan kami nggak memberikan izin. Nah ini juga hal yang mengkhawatirkan menurut saya, karena akan pasar black marketnya akan semakin membesar gitu, karena polisinya tidak melakukan dengan alasan bahwa tidak ingin melaporkan. Nah saya ingin sedikit tentang laporan tadi. Saya berharap bahwa kepolisian segera menyesuaikan dengan sistem saat ini kita digitalize gitu. Jadi supaya mengurangi rasa ketakutan masyarakat untuk bertemu dengan polisi, untuk menyiapkan bukti, mungkin tidak siap dan lain-lain, maka laporan awal itu bisa dilakukan secara digital. Nah kalau nanti dilihat bahwa runtutan peristiwanya, kemudian ada saksi-saksinya, maka mungkin polisi bisa melanjutkan dengan pemanggilan. Tetapi pada awal itu dimungkinkan harus ada sarana untuk masyarakat melaporkan secara digital.